Ntar masih muter-muter. Oke. Karena di sebelumnya kita belajar tentang K-means, sekarang kita belajar lagi salah satu metode untuk mengcluster. Jadi metode clustering ini banyak sekali modelnya gitu ya. Kalau kalian lihat di internet atau di buku, itu mungkin ada puluhan, belasan gitu ya. Banyak sekali metode cluster gitu. Nah, salah satunya yang paling umum digunakan misalnya K-means gitu ya. K-means membagi berdasarkan jarak terdekat dengan sentroid. Nah, sekarang kita mempelajari salah satu metode lain, yaitu yang disebut dengan hierarchical method gitu. Jadi kalau K-means itu masuk dalam kategori cluster tipe partitioning, artinya membagi data gitu ya. Nah, yang masuk dalam tipe partitioning seperti K-means, K-medoids gitu. K-medoids itu mirip sama K-means juga, caranya cuma beda dikit aja. Prinsipnya sama gitu. Nah, ada juga yang membagi datanya secara hierarkikal gitu. Nah, ini yang disebut dengan aglomeratif atau divisif method. Biasanya bentuknya jadi kayak pohon gitu ya. Jadi ada dari data yang besar, kemudian kita bagi jadi 2 grup, kita bisa jadi 3 grup, 4 grup, 5 grup dan sebagainya hingga unit terkecil dari data tersebut gitu. Ini yang namanya metode hierarkikal gitu. Jadi ada kayak apa? Kayak pohon pembagian datanya gitu. Nah, ini yang kita pelajari gitu. Nah, selain partitioning dan hierarkikal, ini harapannya nanti kalian juga bisa pelajari secara mandiri. Ada yang namanya kategori termasuk density base. Density base ini membagi data berdasarkan kepadatan dari suatu data di daerah tertentu. Nah, biasanya DB-scan ini clustering yang digunakan untuk mengcluster gambar gitu ya, atau memisahkan satu objek dengan objek lainnya. Umumnya digunakan misalnya kayak di image recognition di dunia kayak di rumah sakit gitu ya, di healthcare. Misalnya untuk memisahkan mana gambar jantung, mana gambar tulang gitu dan sebagainya. Kalau misal pas di foto ronsen kan mungkin tidak jauh berbeda. Nah, ini bisa membantu kita untuk memetakan gitu ya, dari klaster-klaster objek tersebut. Nah, itu yang dengan density base. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang fokus di hierarchical gitu, hierarchical method. Bagaimana membagi data secara hierarki, mengcluster data secara hierarchical, secara bertingkat. Nah, metode hierarchical clustering ini ada 2 approach gitu ya, 2 pendekatan. Ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Nah, bedanya yang dari bawah ke atas sama atas ke bawah gini. Yang dari bawah ke atas atau bottom up method biasanya juga disebut agglomerative approach gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman baca di jurnal atau di paper ada yang menyebut agglomeratif, itu maksudnya bottom up. Jadi maksudnya di sini semua objek dalam data kita itu dianggap sebagai klaster yang berbeda. Jadi satu objek mewakili satu klaster. Walaupun tadi kita udah diskusi bahwa klaster itu tidak bisa diisi hanya dengan satu anggota gitu ya. Kalau hanya satu anggota berarti biasanya dia outlier. Tapi ini karena untuk starting point aja gitu. Untuk starting point di titik awal semua objek itu dianggap klaster terpisah. Kemudian nanti kita pilih dari masing-masing objek tersebut yang mirip satu dengan yang lain, kemudian baru kita gabungkan perlahan-lahan gitu. Jadi misalnya kita punya objek ini ya. Jadi kita anggap nih ini masing-masing satu klaster yang berbeda gitu ya. Jadi kita punya 6 klaster pada awalnya. Kemudian kita akan memilih, oke, mana nih yang paling dekat satu dengan yang lain. Oh, ternyata ini paling dekat nih, gitu ya. Kemudian ini, oh ternyata ini paling dekat, gitu. Dan di iterasi pertama kita jadi punya berapa klaster? 4 klaster ya. Kemudian kita hitung lagi mana yang terdekat dengan klaster ini. Oh, ini bisa masuk nih, klaster sini, gitu ya. Nah, ini jadi klaster baru. Nah, ini kemudian kita, oh ini bisa gabung nih, dekat nih, gitu. Nah, ini jadi klaster baru lagi. Nah, yang awalnya 6 jadi 4 jadi 2. Itu kita hitung lagi, mana yang lebih dekat. Oh, antar klaster ini bisa jadi 1 gitu. Nah, ini namanya bottom up approach. Jadi semuanya awalnya dianggap terpisah. Kemudian kita cari dari masing-masing objek yang terdekat dengan objek tersebut untuk membentuk satu klaster baru gitu. Jadi kalau objeknya mungkin ribuan, ya bisa jadi awalnya ribuan klaster gitu kan, kemudian dia merge gitu ya. Merge itu apa bahasa Indonesia-nya? Bergabung dengan satu dengan yang lain,
secara bertahap hingga akhirnya nanti jadi satu klaster besar gitu. Nah, memilih memilih berhenti di klaster berapa sama seperti K-means itu ditentukan oleh kita. Misalnya kita mau menentukan kita pingin data kita itu dibagi menjadi 5 klaster. Oke, berarti pada saat kita nanti menyatu-nyatukan objek tadi setelah dari misalnya dari 100 klaster gitu kan jadi 80, 70, 60 sampai akhirnya jadi 5 gitu ya. Pas udah sampai di titik 5 kita berhenti gitu. Tidak kita iterasi lebih lanjut lagi. Oh, berarti 5 klaster inilah yang nanti jadi hasil akhir kita. Nah, itu yang bottom up approach. Nah, yang divisif approach atau top down itu berbeda. Jadi mulainya dari semuanya dianggap, misalnya kita punya 6 objek berbeda gitu. Nah, jadi pertamanya ini dianggap jadi satu objek besar, satu klaster besar gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, yang terpisah satu dengan yang lain, yang paling banyak di mana gitu. Jadi kita bagi gini, kita bagi jarak yang terjauh gitu kan. Oh, jarak terjauhnya dari objek ini sama objek ini, objek ini. Jadi objek ini dipisah gitu ya, jadi dua. Jadi dari satu jadi dua, kemudian dari dua ini kemudian kita pisah lagi, misalnya di sini dipisah jadi terpisah seperti ini, yang satu lagi terpisah seperti ini gitu ya. Hingga akhirnya nanti semuanya jadi satu klaster diwakili hanya satu anggota gitu. Itu paling bawahnya seperti itu gitu. Kita apakah perlu sampai anggotanya terpisah menjadi satu anggota satu klaster satu anggota? Ya tidak, sama kayak bottom up approach tadi. Kita berhenti di titik mana, sampai klaster berapa klaster gitu, itu tergantung sama kita. Nah, untuk ngitung kualitas dari klasternya tadi sama ya, seperti K-means, kita bisa menggunakan silhouette score gitu. Jadi kita coba kalau 3 berapa, kalau 4 berapa, kalau 5 berapa silhouette score-nya, sampai akhirnya nanti kita menentukan, oke, yang terbaik itu di berapa klaster gitu. Nah, itu perbedaan agglomerative approach sama divisive approach gitu. Clear atau ada pertanyaan dulu mengenai konsep agglomeratif sama divisive? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Screen saya masih terlihat ya? Masih, Pak. Nah, sama seperti K-means, kita menghitung kemiripan dari dua objek itu berdasarkan jaraknya, gitu. Kalau di K-means misalnya kita menggunakan Euclidean distance ya, antar jarak objek yang satu dengan objek yang lain, itu jaraknya berapa kita hitung, gitu. Nah, di sini di hierarchical approach itu lebih fleksibel lagi dibandingkan K-means gitu. Kita bisa menghitung jarak berdasarkan Euclidean atau bisa menggunakan correlation gitu ya. Apapun gitu. Yang penting harus bagaimana caranya bisa tahu bahwa dua objek itu mirip atau tidak. Paling gampang memang menggunakan Euclidean distance itu atau perkalian vektornya. Untuk menghitung distance-nya, jaraknya, ada gini, untuk memutuskan kapan sebuah objek atau sebuah klaster itu digabungkan atau dipisahkan, misalnya kalau di yang tadi ya, apa namanya tadi, kalau lupa, divisive approach, top down, berarti kan kita memisahkan ya, pertamanya satu objek besar, kemudian dipisahkan menjadi beberapa klaster. Nah, keputusan klaster yang mana atau objek yang mana yang dipisahkan gitu, itu tergantung dari distance matrix-nya.
Sama juga ketika kita mau menggabungkan dua objek menjadi satu cluster. Nah, itu tergantung sama distance metric yang kita gunakan. Nah, di hierarchical ini ada dua metode, yaitu single link distance atau complete link distance. Kalau single link distance, itu kita hanya misalnya ketika ada dua objek atau ada dua cluster yang ingin kita gabungkan, gitu. Kalau di single link distance kita hanya mencari jarak terdekat dari anggota dari objek tersebut, gitu. Kalau complete link distance kita justru kebalikannya, jadi mencari jarak terjauh dari dua objek tersebut, gitu ya. Kira-kira bisa tahu cara membaca rumus ini? Minimalkan jarak antara dua anggota, yang anggota X itu klaster pertama dan Y itu anggota dari klaster kedua, gitu. Jadi mungkin gampangannya gini. Misalnya kita punya objek kayak gini gitu ya. Nah, kita ingin misalnya ini ada dua klaster. Nah, ini kan ada dua klaster ya. Nah, kemudian mau kita gabungkan gitu. Yang kita hitung jaraknya yang mana nih dari dua ini, gitu. Yang kita hitung kalau di sini ini adalah jarak terpendek dari dua anggota tersebut. Misalnya di sini, oh ini nggak terlalu kelihatan ya, taruhlah ada satu anggota lagi di sini. Nah, yang digunakan kalau single link distance itu yang jarak terdekat ini, gitu. Yang terdekat antara dua cluster. Kalau complete link distance itu yang digunakan adalah jarak yang terjauhnya nih. Nah, dari dua cluster itu yang terjauhnya yang mana? Jadi ini yang dianggap sebagai distance antara dua cluster, gitu. Ini kalau single link distance itu yang terdekat, kalau complete link distance itu yang terjauh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Selamat siang Pak, mau izin bertanya. Silakan. Berarti untuk ngitung single link distance sama complete link distance itu cukup salah satu titik dari setiap cluster ya Pak? Titik lainnya nggak usah dihitung distance-nya? Iya, yang kita gunakan akhirnya sebagai distance itu hanya salah satu. Walaupun pada prosesnya kita harus menghitung semuanya sebenarnya gitu kan. Kan ini kalau ini kebetulan karena kemampuan mata kita cepat menangkap ya, oh ini objek yang terdekat di sini. Tetapi ketika kita menghitung nanti semuanya akan kita hitung jarak ini ke sini, ke sini, ke sini, kemudian mana yang terdekat gitu. Nah, ini kita ambil gitu. Sama kayak ini ya. Jadi kita hitung semuanya dulu masing-masing anggota jarak ke anggotanya, kemudian mana yang terjauh itu yang kita ambil sebagai distance. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kita coba menggunakan cara menggunakan single linkage clustering gitu. Jadi di sini di single linkage clustering persamaan antara dua cluster itu ditentukan dari their most similar members gitu ya. Jadi yang jarak yang paling dekat tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kesamaan dari dua cluster ini ditentukan oleh jarak anggota yang terdekat. Jadi most similar ini maksudnya terdekat. Ingat kita di clustering itu konsep mirip atau tidak ditentukan oleh distance. Kalau distance-nya kecil berarti dia mirip. Kalau distance-nya jauh berarti dia sangat berbeda gitu ya. Nah, jadi di sini sama ya tadi seperti pertanyaannya. Jadi kita di single linkage clustering ini hanya ditentukan oleh objek yang terdekat gitu. Seluruh objek yang lain yang jauh itu tidak dianggap gitu ya dalam
jarak antara tidak dianggap sebagai tidak dipertimbangkan sebagai jarak dari dua klaster. Jadi ya kalau kita punya dua klaster, gitu, nah yang kita pertimbangkan itu yang hanya yang terdekatnya aja. Itu yang disebut dengan single linkage distance. Gitu. Contohnya gini, asumsikan misalnya kita punya 5 anggota, 5 objek ya. 5 objek. Nah 5 objek ini misalnya sudah saya hitung nih, jarak sudah saya hitung dari jarak satu objek ke objek yang lain berapa. Misalnya dari A ke A pasti 0 kan distance-nya. Terus dari A ke B itu 17 jaraknya. Dari A ke C 21, A ke D 31 dan seterusnya gitu. Nah, step yang pertama kita lihat adalah kita ambil jarak yang terdekat dari masing-masing objek tersebut. Yang terkecil mana? 17 ini kan ya, di antara jarak yang lain A ke B. Ya di sini kalau misalnya kita ini A ke B, yang A ke B ini juga pasti ikut gitu kan. Nah, jadi decision pertama kita, misalnya kita punya objek gini, 5 gini. Objek A, objek B, objek C, objek D, objek E. Nah, kita cari yang terdekat. Oh, ternyata yang terdekat ini antara A dan B. Maka ini kita gabungkan menjadi satu klaster baru. Berarti di iterasi pertama kita sudah punya dari awalnya 5 klaster menjadi 4 klaster, yaitu AB, ya jadi ini klaster baru, klaster AB, kemudian C klaster sendiri, D klaster sendiri, dan E klaster sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, Bang. Iya. Masih bisa dipahami ya. Jadi cari yang jarak terkecil dulu gitu antara A, B, C, D, E gitu. Nah, kita tahu antara A, B, C, D, E akhirnya jarak yang terpendek itu jarak A ke B gitu kan. Jadi kita join, kita gabungkan si A, B ini jadi satu klaster baru. Gitu. Nah, step berikutnya itu A dan B itu kita gabungkan jadi satu klaster baru. Ini kan. Jadi kita punya tadi awalnya punya distance matrix kayak gini, distance matrix kita jadi berubah. Jadi AB, C, DE. Gitu. Nah, yang masuk di 21 ini yang mana nih? Kan tadi dari AB, C, DE ya. Terus kita menentukan jarak AB ke C kok bisa 21. Nih kan, AB ke C kok 21. Kenapa nggak 30? Paham pertanyaannya nggak? Awalnya kita punya matriks 5 anggota ya, A, B, C, D, E. Di keputusan di step pertama, itu kan kita tahu, oh ternyata yang paling pendek jarak itu AB gitu ya. Jadi input di iterasi kedua adalah kita punya klaster AB dan CDE. Jadi kita sekarang hanya punya 4 objek gitu ya. Nah, kita masuk di sini. Nah, gimana caranya membuat matriks baru ini? Oh ya, udah. Karena A dan B udah di dalam klaster yang sama, Pak. Terus dilihat titik terdekatnya lebih dekat A ke C daripada B ke C. Ya, gitu ya. Di sini udah ditulis sih sebenarnya kan ya. Nah, ternyata yang paling dekat kan antara 21 dan 30 itu 21. Makanya di sini yang ditulis 21 gitu. Nah, terus kemudian sama AB ke D, jarak yang dipilih mana? Kalau kita lihat di sebelumnya, AB ke D itu A ke D itu jaraknya 31, B ke D itu jaraknya 34. Maka yang kita pilih sebagai jarak adalah yang 31. Makanya di sini ditulisnya AB ke D itu jaraknya 31. Gitu, sama dengan A ke E lainnya. Nah, kalau kita teruskan, maka kita dapat matriks seperti ini gitu ya, A, B, C, D, E.
Nah, kemudian kita lihat yang terpendek sekarang mana dari semua ini jaraknya? Yang kalau ini kan 17 ya, yang terdekat jaraknya. Yang ini terdekat jaraknya yang mana? 21, Pak. Iya, 21 ya. Jadi 21-nya kebetulan ada 2 gitu. Kalau misalnya ada 2 gimana? Ya udah kita gabungkan semua jadi satu cluster. Jadi decision kita di iterasi kedua jadi seperti ini. Jadi kita punya yang sebelumnya 5 anggota di decision di iterasi pertama jadi 4 anggota. Di iterasi berikutnya hanya tinggal ada 4 klaster. Jadi sini pertama 5 klaster, 4 klaster, di iterasi kedua sudah tinggal 2 klaster. Nah, kalau kita iterasi berikutnya ya simpel aja, nggak perlu dihitung ya. Tinggal jadi satu klaster besar. Nah, berarti proses tadi bottom up kita sudah selesai. Gitu. A, B, C, E, D. Gitu. Jadi ini klaster kita. Jadi klaster kita adalah A, B, C, E, dan D. Tergantung sekarang tinggal kita mau milih yang mana nih. Kita mau milih jadi 4 klaster atau milih jadi 2 klaster. Nah, pertanyaannya gimana kalau kita mau milih jadi 3 klaster? Bisa nggak? Nah, ini salah satu keterbatasan dari metode ini. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih jumlah klaster tertentu. Kalau kita masukkan misalnya di software gitu ya, untuk dataset ini kita pilih misalnya 3 klaster gitu batasnya. Maka dia software tersebut akan memberikan pilihan kepada kita apakah memilih menjadi 2 klaster atau memilih jadi 4 klaster besar gitu. Tidak bisa pas di 3 klaster gitu. Nah, ini ya, step 3 kita hitung. Nah, ini jadi akhirnya joinnya jadi seperti ini gitu. Jadi kita punya klasternya bentuknya kayak gini gitu. Jadi dari awalnya A, B, C, D, E, kemudian berubah jadi A, B, ini gabung gitu ya. Jadi C ini pisah, kemudian jadi A, B, C, E, dan D gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Jelas atau blast nih? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Ya. Ini salah satu kelemahannya di kalau kuliah online, kalau kuliah offline, mungkin saya bisa mengira-ngira gitu ya, dari raut wajah, apakah masih perlu penjelasan ulang atau tidak gitu. Kalau online kayak gini, ya mau nggak mau hanya terbatas gitu ya interaksinya. Saya tidak bisa mengira-ngira apakah perlu penjelasan tambahan atau tidak, kalau misalnya tidak ada feedback gitu. Oke. Yang 312843 itu dari tabel sebelumnya ya, Pak? Iya, dari tabel yang sini. Nah, 312843. Tadi kan kita punya ini gimana bersihannya? Misalnya nah ini aslinya gini kan ya. Jadi yang tadi itu dari tabel yang ini, karena kan tadi kita sudah memutuskan jadinya ABCE ya kan? Jadi sini A, B, C, E ini gabung jadi satu klaster.
gitu kan di sini ABCE. Nah, sekarang kita cuma menghitung jarak dari ABCE ke D. Nah, dari jarak ABCE ke D, mana yang paling kecil? Kita punya pilihan 21, terus dari AB ke D itu 31, C ke D, C ke D itu 28, 31, 28, atau E ke D 43, yang paling kecil yang mana? 28 kan ya? Nah, makanya itu yang di sini kita taruh jadi 28. Oke, bisa dipahami prosesnya, perhitungan jarak antara anggotanya, antara klaster? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Nah, salah satu kelebihan dari metode hierarkikal yaitu akhirnya kita bisa menggambarkan diagram yang disebut dengan dendrogram. Dendrogram ini menggambarkan hierarki atau tingkatan dari klaster kita. Gitu. Nah, di sini misalnya tadi di step pertama kan A sama B gitu ya. Jadi A sama B kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian di step kedua AB kemudian gabung sama CE ya kan. Jadi ini jadi klaster gitu. Kalau misalnya mau jadi kayak jadi klaster sendiri gitu kan. Kemudian ini jadi klaster ini mana sih? Oke. Nah, ini jadi AB sama jadi klaster sendiri, kemudian kita gabung sama CE, terus terakhir sama D. Nah, sekarang kalau misalnya kita bisa gambarkan seperti ini, sudah bisa kita gambarkan kayak gini, kita tinggal tergantung kita mau motong di mana. Kalau kita mau motong jadi 2 klaster, ya kan, kita potong di sini, dia jadi 2 klaster nih. Jadi klaster ini sama klaster ini. Kalau kita mau motong jadi 4 klaster, kita motong di sini jadi 4 klaster kan. Jadi AB sendiri, C sendiri, E sendiri, D sendiri. Kalau kita mau motong jadi 5 klaster di sini. Jadi masing-masing punya 1 anggota. Gitu. Nah, ini kelebihan dari dendrogram gitu. Jadi kalau kita udah petakan semua, di akhir kita bisa milih sesuai kita. Kira-kira yang make sense, yang menurut kita preferable, itu jumlah klasternya berapa dan pembagian berapa. Dan lebih memudahkan untuk mengambil insight-nya. Itu salah satu kelebihan kalau metode hierarkikal. Gitu. Jadi kita bisa gambarkan dendrogramnya. Dibandingkan sama K-means. K-means kita nggak bisa gambar dendrogram gitu. Oke, ini oret-oretnya mungkin saya hapus aja. Pak, untuk pembagian kapan menggunakan yang seperti dendrogram hierarki cluster atau yang K-mean, dasarnya apa ya, Pak? Tidak ada dasarnya. Jadi tergantung preferensi dan tergantung bentuk datanya atau problem yang kita hadapi apa ya, karakteristik dari datanya. Ada data yang lebih sesuai untuk menggunakan K-means gitu. Ada data yang lebih sesuai menggunakan hierarkikal. Tidak ada aturan baku sampai sekarang ya, kapan kita menggunakan K-means, kapan kita menggunakan hierarkikal, sangat tergantung sama permasalahan yang kita hadapi. Kita baru tahu setelah kita aplikasikan kedua-duanya gitu. Jadi setelah kita aplikasikan K-means, hasilnya kayak gini, yang setelah kita aplikasikan hierarkikal, oh hasilnya seperti ini klasternya. Mana klaster yang lebih baik, sekali lagi itu biasanya judgement-nya lebih ke kualitatif gitu. Lebih make sense yang mana nih
hasilnya gitu ya, cluster yang mana yang lebih make sense gitu. Sehingga makanya kalau kalian menulis penelitian menggunakan metode clustering, itu justifikasi cluster kita itu sangat bergantung dari domain knowledge kita, sejauh mana kita memahami masalahnya, sehingga kita bisa membangun argumen bahwa cluster ini memang cluster yang terbaik gitu. Jadi tidak bisa semata-mata hanya sebatas angka gitu. Nanti bisa dicoba gitu ya, kalau pas kalian nanti nulis paper gitu, kirim ke conference, seminar atau jurnal gitu, ketika kalian menggunakan metode clustering untuk permasalahan yang sifatnya non teknikal gitu, maksudnya kalian di sini tidak sedang mengcompare metode gitu ya, tidak sedang mengembangkan suatu metode, tapi sedang memecahkan sebuah masalah gitu. Nah biasanya reviewernya akan bertanya justifikasinya secara kualitatif seperti apa gitu, karena tidak ada aturan bakunya gitu ya, mana metode yang paling baik dibandingkan yang lain, sangat tergantung dari permasalahannya. Iya Pak, berarti permasalahan yang seperti apa Pak, yang justifikasi lebih cocok dengan dendrogram atau yang lebih cocok dengan gaming, mungkin dari pengalaman Pak? Nah, itu sekali lagi tergantung dari pengalaman, karena sifatnya kualitatif. Kalau kualitatif kan tidak ada indikator bakunya ya. Kalau saran saya begini, silahkan latihan banyak-banyak mengolah data yang berbeda. Nanti dari situ kalian bisa dapat sense-nya, kapan harus menggunakan K-means, kapan harus menggunakan hierarchical gitu. Sekali lagi itu pendapat subjektif, kualitatif gitu. Kita nggak ada aturan bakunya. Satu peneliti dengan peneliti yang lain bisa jadi dia lebih menggunakan metode yang berbeda untuk permasalahan yang sama. Tetapi yang jadi permasalahan yang akan nanti dipertanyakan orang bukan metode mana yang lebih baik, tapi justifikasi dari metode tersebut untuk permasalahan itu apa gitu. Jadi nanti penjelasannya lebih kualitatif, lebih subjektif tergantung dari masalahnya. Misalnya contohnya gini, misalnya A, B, C, E, D ini masing-masing adalah nama mata kuliah, gitu ya. Di sini misalnya ini mata kuliah OR, di sini mata kuliah statistik, di sini mata kuliah PPIC. Tahu PPIC ya? Production Planning and Inventory Control. Kemudian di sini ada simulasi. Nah, kemudian di sini ada Pancasila. Nah, untuk mengetahui apakah klaster ini bagus atau tidak, sekali lagi tergantung dari pendapat kualitatif kita, dari domain knowledge kita. Kita bisa di sini bilang, oh ini udah bagus kok. Kenapa? Karena misalnya yang hardcore matematik ternyata digabungkan jadi satu kelompok gitu kan. OR sama statistik dekat karena dia kuantitatifnya banyak gitu ya. Kemudian di sini PPIC dan setelah itu digabungkan dengan PPIC dan simulasi. Oh ini make sense nih, masih dalam kategori kuantitatif. Oh ini kok dipisahkan sama Pancasila. Oh ternyata Pancasila dia pendekatannya lebih kualitatif gitu misalnya. Nah sekali lagi justifikasi ini bisa lahir karena kita memahami permasalahannya, kita tahu OR itu seperti apa, statistik kayak gimana, simulasi itu gimana, Pancasila seperti apa, sehingga kita bisa memberi nama untuk masing-masing klaster tersebut. Nah dengan cara gini kita bisa menjustifikasi kepada orang, oh ternyata metode hierarkikal ini sudah tepat untuk digunakan dalam clustering ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak punya domain knowledge, kita tidak tahu OR itu apa, statistik apa, PSC apa, sehingga kita tidak bisa membuat justifikasi seperti ini tadi, gitu. Nah, jadi kualitas atau pemilihan metode di clustering itu tidak ada aturan bakunya, gitu ya, kapan menggunakan metode tersebut.
hasilnya ini sangat bergantung dari domain knowledge kita, pengetahuan kita terhadap permasalahan tersebut untuk menjustifikasi bahwa metode ini sudah tepat atau tidak untuk digunakan. Izin bertanya Pak Budi. Ya, silakan Pak Arbi. Misalkan menggunakan skor seperti silhouette score seperti yang kemarin Pak. Ya. Ketika tidak ada domain knowledge, artinya contoh kasus misalkan untuk identifikasi pangsa pasar dari sekian banyak responden, itu kan kadang-kadang kita perlu mengelompokkan responden sesuai dengan karakteristiknya. Jadi kan kita dari sisi domain belum ada informasi. Nah, apakah skor seperti silhouette score itu bisa dipakai untuk membandingkan optimal cluster, number of cluster sekian itu Pak? Iya, kalau number of cluster mungkin bisa gitu ya. Tetapi kalau untuk menjustifikasi metode mana yang lebih tepat, misalnya apakah menggunakan K-means atau menggunakan hierarchical method, nah silhouette score tidak bisa membantu itu, gitu. Oke, baik. Ya, tapi kalau menentukan jumlah klasternya berapa di masing-masing metode, nah silhouette score bisa membantu kita. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi kan single linkage clustering ya, jadi antara dua cluster itu dipilih yang terdekat. Nah, kalau complete linkage ini kebalikannya, kita ambil yang terjauh. Jarak yang terjauh sebagai distance-nya. Gitu. Nah, mungkin langsung aja karena tadi udah punya contoh yang terdekat kan ya. Ini permasalahannya sama, kita punya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kita lihat di sini kita ambil yang kalau masih di awal kita ambil yang terdekat dulu nih. Ya, 17 sama 17 kita join AB. Oke, step pertama. Nah, yang membedakan sama si step sama yang sebelumnya single linkage itu ada di step kedua. Nah, di step kedua ABE kita pilih yang bukan ABE. Di sini ya di masing-masing jarak AB ke C itu kita pilih yang terjauh. Di sini kan antara AB sama C, kalau kita lihat di sini ya, AB sama C, A itu ke C jaraknya 21, B ke C jaraknya, mana B ke C? B ke C jaraknya 30. Ya kan, di sini juga cuma 30. Nah, makanya di sini yang kita pilih yang mana? Kalau single linkage, maka yang kita pilih adalah yang 21. Tapi kalau complete linkage, yang kita pilih adalah yang 30 ini tadi. Gitu. Nah, ini diteruskan ke yang berikutnya, jarak AB ke D, kita pilih yang 34, yang lebih besar, yang lebih panjang. AB ke E, kita pilih yang 23. Makanya di decision yang di iterasi kedua, klasternya terbentuknya AB, nah kita pilih dengan yang E, yang terpendek dari yang ada. Jadi kita tetap milih yang terkecil, jarak yang objek yang paling dekat, tetapi di jarak antar masing-masing di dalam klasternya ini tadi, untuk menghitung distance, kita pilih yang terjauh. Ini mungkin pas awal agak susah dipahami, coba dipahami dulu step ini. Kira-kira nangkep nggak maksudnya? Yang awal tadi gimana Pak? Yang memilih di dekat terus memilih di jauh tadi Pak? Ya agak. Ya, sebentar. Saya hapus dulu ya. Mungkin cara menjelaskan saya tadi juga agak lompat masalahnya. Oke. Jadi prinsip di cluster itu sama. Ketika kita ingin menggabungkan dua objek yang berbeda atau dua cluster yang berbeda, kita pilih yang terdekat jaraknya. Oke. Nah, makanya ketika di step awal itu kita mencari yang terdekat jaraknya di antara kelima objek ini adalah si angka 17 ini. Makanya di iterasi pertama kita pilih menggabungkan antara A dan B. Ini decision pertama kita. Oke. Nah, step berikutnya, jadi awalnya kita punya 5 objek, sekarang kita hanya punya 4 objek kan, AB ini udah digabung di step pertama.
Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita membuat distance matrix atau matriks jarak di iterasi kedua? Di iterasi kedua. Kalau yang di metode sebelumnya, di single linkage, kita memilih jarak AB ke C, kan ada dua ya, jarak B ke C sama jarak A ke B, sama jarak A ke C. Jarak ke sini atau jarak ke sini nih yang dipilih. Kalau yang sebelumnya kita pilih yang terdekat. Misalnya di sini kita punya ABC ini kan jaraknya 21 dan 30 ya, jarak ke C-nya. B ke C jaraknya 30, A ke C jaraknya 21. Kalau di metode sebelumnya kita ambil yang terkecil. Nah, kalau di metode complete linkage ini, kebalikannya kita pilih yang terbesar untuk menentukan jarak di matriks berikutnya. Bukan untuk menentukan mana yang di merge ya, tapi untuk menentukan menentukan distance matriks berikutnya. Makanya di sini ditulis bukan 21, tapi 30 jarak A dari jarak AB ke C. Kita bandingkan sama metode sebelumnya ya. Metode sebelumnya di sini kita lihat di sini. Nah, ini jarak di sini AB ke C dia ya ngambilnya yang 21 bukan yang 30. Nah, makanya kalau di sini kita ngambilnya jarak yang terjauhnya 30. Nah, setelah kita tentukan distance matrixnya ini baru kita tentukan klaster mana yang akan digabung, di merge gitu, di join. Nah, kalau untuk menggabungkan klaster, maka yang kita pilih tetap yang jarak terdekatnya. Kita cari di dalam matrix distance ini mana yang terdekat. Nah, kita ambil di sini, oh ternyata yang paling dekat itu 23 ini. Berarti kita gabungkan A, B ke E gitu. Nah, ini decision di iterasi kedua kita. Bisa dipahami nggak ya kira-kira? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini proses ini dilanjutkan ke step berikutnya. Sama. Jadi, akhirnya di sini dapat jawaban akhirnya adalah, jadi klaster pertamanya adalah AB, kemudian AB ini digabung sama E, kemudian C dan D, ini jadi klaster tersendiri. Gitu. Nah, apa yang menarik di sini? Ternyata bentuk klasternya berbeda antara single linkage sama complete linkage. Kalau kita menggunakan single linkage, hasil akhir klasternya berbeda sama si complete linkage. Kalau si single linkage tadi kan dia A, B, kemudian digabung sama apa? Ada yang masih ingat? Yang sebelumnya? CD kayaknya, Pak. Baru yang terakhir Gabung sama CD ya, baru Ya. yang terakhir Pak. Iya. Nah, kan sangat berbeda ya sama yang tadi. Kalau ini AB kemudian CD digabung, kemudian E terakhir. Kalau yang di metode complete linkage malah AB digabung sama E dulu. C dan D dia menjadi klaster terpisah. Ya, kalau kita gambarkan di dendrogram kira-kira bentuknya jadi seperti ini. AB gabung sama E, kemudian C dan D terpisah. Gitu. Nah, ini kalau misalnya mau jadi 2 klaster bentuknya kayak gini. Kalau mau jadi 4 klaster seperti ini, kalau mau jadi 5 klaster dipotong di sini gitu. Oke, ada pertanyaan untuk yang complete linkage cluster? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, jadi pertanyaannya mana yang lebih baik gitu ya? Mana yang lebih benar antara single
linkage sama complete linkage. Ini kalau single linkage hasil dendrogramnya bentuknya kayak gini. Kalau complete linkage bentuknya kayak gini. Nah, ini dua hasil yang berbeda. Menurut kalian mana yang lebih benar? Hasil clustering yang mana yang lebih benar? Yang complete linkage, Pak. Yang complete linkage. Kenapa? Karena kalau dibagi menjadi 1, 2, Gimana kira-kira? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih benar hasilnya? Sekilas sih yang pakai complete linked, Pak. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena mungkin secara pengalaman sih cenderungnya menghindari satu cluster yang berisi satu objek sih, biasanya sih begitu. Cuman karena kita belum tahu domain knowledge-nya, jadi mungkin secara visual dendrogram mungkin lebih baik yang sebelah kanan. Lebih preferable yang complete linkage gitu ya? Iya, Pak. Oke. Ada pendapat yang lain? Oke, ya. Jadi pendapat tadi umum digunakan dalam analisis cluster gitu ya. Pada umumnya orang berusaha mencari di mana objeknya ini bisa terbagi secara merata gitu. Jadi tidak ada satu cluster yang isinya dominan, isinya banyak gitu. Cluster yang lain isinya dikit banget gitu. Biasanya orang mencari metode yang bisa membagi objek tersebut dalam cluster yang relatif sama besar. Umumnya seperti itu gitu ya. Walaupun sebenarnya itu belum tentu benar, bisa jadi karena ya memang aslinya gitu ya, aslinya kelompok yang terbentuk mungkin ada satu yang dominan, ada satu yang kecil, ada beberapa mungkin yang outlier, bisa jadi gitu ya. Nah, sekali lagi secara aturan formalnya, aturan bakunya tidak ada yang bisa memastikan mana yang lebih baik dari yang mana metodenya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, punya filosofinya sendiri gitu ya dalam menentukan cluster. Keputusan akhirnya ada di usernya, di kita, pengguna metode tersebut. Mana yang lebih preferable. Nah, kemudian kalau misalnya tergantung preference kita, ketika kita menjelaskan ke orang lain, disinilah pentingnya peran domain knowledge gitu, keahlian kita dalam bidang tersebut untuk menjustifikasi bahwa hasil dari analisis cluster kita memang make sense gitu. Nah, ini sedikit berbeda dengan sebelum UTS gitu ya. Kalau sebelum UTS kalian belajar tentang supervised learning gitu ya. Ada benar salahnya kalau supervised learning kan, akurasinya berapa dan seberapanya gitu. Sehingga antar metode bisa di-compare mana metode yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, tetapi yang setelah UTS ini yang kita pelajari adalah unsupervised learning. Jadi tidak ada supervisi, tidak ada aturan bakunya gitu ya. Hasil akhirnya ini tidak ada kriteria untuk menilai mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu antar metode satu dengan yang lain. Nah, jadi salah satu requirement atau kebutuhan pada saat kita menggunakan unsupervised learning, kita harus benar-benar memahami permasalahan yang sedang kita kaji gitu. Kalau misalnya kita memiliki keahlian di bidang manajemen gitu ya, misalnya kalau manajemen terlalu luas, misalnya di bidang sumber daya manusia gitu, di bidang psikologi,
Maka kita bisa menggunakan expertise kita di bidang psikologi untuk menjustifikasi hasil dari klaster tersebut. Misalnya kalau kalian pernah ikut tes 16 personalities, yang INTJ, INTFEX apa gitu. Saya nggak hafal semuanya. Ada 16 personality. Pernah ikut? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, di situ itu kalau pernah punya data aslinya gitu ya, dia tidak tersebar merata. Ada beberapa kepribadian yang itu jumlahnya minoritas dibandingkan jenis kepribadian yang lain. Tetapi si kreatornya si 16 personality, dia punya justifikasi tersendiri gitu. Kenapa kok orang-orang tersebut tidak dibagi merata jadi sama besar gitu ya masing-masing klasternya. Dia punya justifikasi sendiri gitu. Dia berdasarkan ekspertis di bidang psikologi. Oh, ini walaupun kecil tapi dia signifikan. Misalnya jumlah anggotanya cuma sedikit dibandingkan dengan yang lain, tapi perbedaannya signifikan dibandingkan dengan yang kelompok klaster yang lain. Nah, disitulah domain knowledge berperan gitu untuk melakukan justifikasi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, ini kita membandingkan ya dengan yang sebelumnya. Jadi perbedaan antara K-means sama aglomeratif. Perbedaan dan persamaan gitu ya. Persamaannya masing-masing jumlah klasternya itu ditentukan oleh user, oleh kita. Kemudian kebenaran benar salahnya atau tepat atau tidak tepatnya klaster yang sudah dihasilkan itu sekali lagi tergantung sama si user, interpretasi si user gitu. Jadi bergantung sama interpretasi kita gitu ya, domain knowledge kita, kemampuan kita. Nah, kalau mana yang lebih cepat, pada umumnya kalau di komputer, kalau kita punya data yang sangat besar, data yang sangat banyak, itu biasanya lebih cepat menggunakan metode K-means. Lebih simpel untuk dihitung gitu. Nanti kalian juga ketika nanti latihan gitu ya, di latihan soal berikutnya, kalian akan menganalisis OR dan statistik kemarin, soal-soal statistik kemarin, menggunakan metode aglomeratif, kalian akan merasakan sendiri kalau aglomeratif ini lebih banyak stepnya dibandingkan sama K-means gitu untuk mendapatkan hasil akhir gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya data yang sangat banyak gitu, pada umumnya orang akan cenderung untuk analisis awal menggunakan K-means dulu gitu. Jadi dia punya sense gitu kan. Oh, kira-kira datanya terbagi menjadi seperti ini gitu. Baru dia akan mencoba dengan menggunakan metode lain yang cenderung lebih berat gitu. Tapi kalau datanya tidak terlalu banyak ya mana aja bisa mulai start dari metode mana aja gitu. Ketika saya bicara data banyak, itu biasanya data di angka 5.000 ke atas ya, gitu, di antara 5.000 objek ke atas. Kalau di bawah itu ya metode mana aja sih, nggak masalah untuk komputer zaman sekarang. Gitu. Nah, tapi di satu sisi kelebihan dari si hierarchical method itu dia bisa memunculkan dendrogram gitu. Dendrogram ini sangat membantu kita untuk menginterpretasikan hasil. Nah, kalau K-means kan kita cuma dapat hasil akhirnya aja ya. Kalau 2 terbagi seperti ini, kalau 3 terbagi seperti ini. Kita tidak mendapatkan struktur reasoningnya. Bagaimana objek-objek itu saling terbagi dengan satu dengan yang lain gitu. Nah, kayak kalau misalnya kayak apa taksonomi gitu ya, misalnya taksonomi hewan gitu kan. Itu kan kita bisa punya interpretasi gitu ya, punya informasi tambahan ketika data tersebut ditunjukkan dalam bentuk tree gitu, dalam bentuk pohon gitu ya. Oh, awalnya itu misalnya dari mikroba terbagi menjadi ada berapa kelompok gitu ya. Ada kelompok jamur, ada kelompok hewan, ada kelompok tumbuhan nanti bisa dibagi sebagai apa gitu ya. Ada insight tambahan yang kita dapatkan ketika kita membentuk data kita dalam bentuk pohon, tree gitu. Nah, ini yang tidak kita dapatkan kalau kita hanya menggunakan K-means. Nah, itu kira-kira perbedaan antara K-means dan agglomerative clustering.
atau hierarchical clustering. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nah ini yang perlu kita pahami. Jadi di mata kuliah data mining ini untuk metode clustering, ini kebetulan kita hanya akan membahas dua metode ini saja gitu ya, K-means sama agglomerative clustering. Jadi hierarchical yang agglomeratif karena keterbatasan waktu gitu ya. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa ada banyak sekali puluhan, belasan, bahkan mungkin ratusan gitu ya, metode yang lain gitu. Nah, jadi yang kita bahas ini hanya metode yang paling umum digunakan orang. Jadi harapan saya dengan kalian mempelajari dua metode ini kalian bisa punya fondasi yang cukup gitu ya, dasar yang cukup untuk memahami metode-metode yang lain gitu. Di samping itu ada beberapa practical concern gitu kalau kita menggunakan metode clustering. Jadi yang pertama, metode clustering itu sifatnya deskriptif, non-teoretikal dan non-inferensial. Maksudnya berbeda dengan metode sebelumnya gitu ya. Kalau metode sebelumnya itu kan kita fokusnya di akurasi gitu ya, menebak model mana yang akurasinya paling baik gitu. Nah, sedangkan cluster ini fokusnya tidak seperti itu. Fokusnya hanya menjelaskan hubungan antara data gitu. Jadi bagaimana kita, karena sifatnya deskriptif tadi, tidak ada teori yang mendasarinya gitu ya, sehingga interpretasinya sangat bergantung dari domain knowledge kita. Jadi kita harus punya, saya tuliskan di sini, strong conceptual basis gitu untuk menjustifikasi hasil dari cluster tersebut. Jadi kita nggak bisa ketika kita menggunakan cluster analisis sekedar ya udah pokoknya hasilnya gini berarti cluster yang benar gitu. Nggak bisa. Kita harus mendampingi atau memberikan argumen tambahan dari hasil analisis kita secara kualitatif. Mengapa hasilnya seperti itu gitu. Ada argumen seperti apa, ada fakta seperti apa. Ada teori pendukung seperti apa, kenapa hasilnya bisa seperti itu, gitu. Jadi harus ada penjelasan tambahan, gitu ya, support evidence tambahan untuk menjustifikasi hasil dari cluster kita. Nah, ini seringkali kesalahan di anak-anak yang sedang skripsi ataupun tesis, gitu, menggunakan metode clustering. Ini bolak-balik, padahal udah saya ingatkan, gitu ya. Kalau kita menggunakan clustering, itu tidak bisa hanya bergantung sama hasilnya saja. Jadi kalau hasilnya kayak gini ya udah kayak gini gitu. Itu nggak bisa gitu. Harus ada penjelasan tambahan kenapa hasilnya seperti itu. Kenapa? Karena tiap metode clustering kita gunakan hasilnya akan berbeda gitu. Kalau kita nggak punya strong justification gitu terhadap hasil analisis itu, ya orang nggak akan percaya kalau hasil itu valid atau enggak. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu ada pertanyaan. Oh ya. Mana ini? Ini saya beri contoh ya, ada banyak metode lain. Ini misalnya menggunakan metode mini batch, menggunakan affinity propagation, menggunakan spectral clustering,
DB-scan dan lain sebagainya. Ini metode-metode cluster gitu ya. Dan metode-metode cluster ini untuk data yang berbeda hasilnya akan berbeda. Misalnya K-means ketika data kita bentuknya spiral kayak gini, ternyata dia membaginya keliru gitu kan, hanya kiri dan kanan. Karena kalau kita ambil jarak gitu antar masing-masing sentroidnya, dia akan cenderung membagi data model seperti ini menjadi dua, kiri dan kanan gitu. Nah, ternyata kalau kita mau menggunakan cluster untuk data kayak gini, mungkin akan lebih tepat menggunakan spectral clustering gitu ya. Jadi datanya nanti akan terbagi lebih jelas gitu. Nah, ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh lagi kelemahan dari K-means, kalau datanya random dan terdistribusi merata, harusnya kan jawaban akhirnya tidak ada cluster ya dalam data tersebut. Contohnya kalau kita ngasih data kotak kayak gini, nah K-means kalau kita paksa jadi 3 cluster, dia akan tetap membentuk cluster walaupun sebenarnya tidak ada cluster harusnya jawaban akhirnya. Nah ini yang benar ini untuk metode kayak DB-scan dan kawan-kawannya ini mungkin lebih tepat, hasilnya tidak ada cluster di situ. Gitu, atau hanya hasil akhirnya hanya satu cluster. Nah, kita lihat di sini ada banyak sekali metode clustering yang bisa kita pelajari. Nah, harapan saya dari K-means dan si agglomerative clustering tadi bisa menjadi fondasi kalian untuk mempelajari metode-metode yang lain. Oke, ini nanti ya tugas untuk minggu depannya lagi, bukan untuk minggu depan. Untuk 2 minggu lagi sebenarnya, tapi saya kasih tahu aja nggak masalah. Nanti datanya akan saya berikan minggu ini, gitu. Akan kalian presentasikan 2 minggu lagi. Sebentar. Kalau 2 minggu lagi itu, minggu depan aja deh, karena kita cuma 5 pertemuan ya, nggak cukup ntar waktunya. Jadi dengan menggunakan K-means, silahkan nanti kalian olah data movie preference, data yang sudah kita hasilkan kemarin ya dari survei tentang rating film yang sudah kalian isi, gitu. Nanti kalian analisis menggunakan K-means. Boleh menggunakan software apapun, jadi tidak harus dihitung manual, karena datanya cukup banyak ya, 25 kali 25 itu kan berarti kalian harus menganalisis berapa tuh? 525 jarak antar objek. Saya yakin itu cukup sulit gitu kalau menghitung manual. Silahkan boleh menggunakan software apapun yang kalian punya. Kalau saya misalnya untuk software gratis yang user friendly, untuk pemula biasanya saya menggunakan software Orange. ORANGE gitu ya, Orange jeruk. Silakan aja tulis Orange Data Mining gitu di internet, itu akan muncul softwarenya dan itu free gitu ya, gratis. Dan mudah untuk digunakan, banyak tutorial di sana. Tapi kalau ada yang mau menggunakan SPSS juga boleh, silahkan. Mau menggunakan software statistik yang lain terserah, yang kalian bisa akses gitu ya. Silahkan digunakan, karena tujuannya bukan cara menghitungnya. Kalau cara menghitungnya sudah dengan tugas sebelumnya gitu ya. Saya yakin kalau udah pada bisa, kalau menghitung tuh untuk anak-anak S2 UGM tuh gampang gitu kan ya. Yang saya ingin dapatkan itu adalah insight gitu ya. Insight bahasa Indonesia-nya apa sih? Hikmah, apa? Pelajaran ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari data yang kita punya tadi gitu. Misalnya, ternyata kelas data mining kita bisa terbagi menjadi 2 kelompok nih. Kelompok yang ini misalnya dia yang suka film jenis horor, film yang kelompok yang satunya lagi dia adalah kelompok yang suka film genre romantis misalnya. Nah, insight seperti itu yang lebih ingin saya harapkan ketimbang cara proses perhitungannya. Kalau perhitungan saya yakin udah bisa semua gitu ya. Jadi tolong ada data, saya ingin kalian tarik informasi sebanyak-banyaknya dari data tersebut. Gitu ya. Apa saja yang bisa kalian ambil. Nah ini karena itu tujuan data mining kan, kita menarik informasi dari data. Jadi kalau nanti kalian udah di perusahaan, mungkin orang perusahaan nggak akan ada yang mikirin lagi, ya mungkin 1-2 lah ya, yang mempertanyakan kemampuan memproses kalian, kemampuan menghitung gitu ya. Tapi yang lebih mereka butuhkan adalah insight gitu. Hasil informasi apa yang bisa kita dapatkan dan kenapa informasi itu dan seberapa valid informasi itu gitu. Biasanya perusahaan lebih tertariknya kayak gitu. Nah, itu yang ingin saya harapkan dari kalian juga untuk yang tugas kedua ini. Oke, ada pertanyaan?
Datanya nanti akan saya taruh di Google Classroom ya. Ini nanti presentasi semua atau bagaimana ya Pak? Saya pilih acak. Semuanya akan dikumpul lewat Google Classroom sebelum hari H. Tapi nanti yang presentasi akan saya pilih acak gitu. Karena kalau semua nggak akan cukup kan waktunya 25 orang. Pak, itu berarti pakai software dilatih atau kita cari sendiri? Cari sendiri lah, sudah S2. Oh ya. Pakai Python boleh ya Pak? Boleh. Mau pakai Python, mau pakai software apapun, mau pakai R, mau pakai Excel, mau pakai apapun boleh. Yang penting metodenya tetap K-means ya. Karena saya harapkan di sini kalian kan udah paham nih cara menghitungnya. Sekarang saya ingin menekankan ke insight-nya aja. Berarti SPSS atau yang sejenis juga Minitab juga boleh ya Pak? Boleh, apapun. Yang jelas metodenya K-means. Jadi untuk tugasnya ini Pak dikumpul dalam bentuk PPT aja, terus slide-nya maksimal berapa ya Pak? Bebas slide-nya berapa. Yang jelas presentasinya maksimal 15 menit. Enggak sih, ini cuma dikit 10 menit. Nah, kira-kira dalam 10 menit itu kalian mau berapa banyak informasi yang ingin kalian sampaikan gitu kan, kalau cuma 10 menit. Bebas. Nanti filenya dikirim dalam bentuk PDF ya. Jadi PowerPoint kalian, kalau kalian membuat dalam PowerPoint, itu di ekspor dulu ke dalam bentuk PDF, di-upload di Google Classroom. Sehingga tetap bisa saya cek lewat mobile phone gitu, kalau pakai PDF. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, ini yang hadir 22, yang 2 yang tidak masuk siapa ini? Ada yang hafal temannya? Tadi yang S3-nya live, Pak. Oh, oke. Oh iya, jam 2:30 memang dia live. Oke, nggak masalah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Silakan nanti mengerjakan tugasnya ya.